Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi di segmen Solara Alumni Talk. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan berbincang dengan salah satu alumni yang sudah sukses di dunia kerja. Penugasan wawancara ini dilakukan atas dasar tugas dari Bapak Taufik Nugroho selaku dosen pendidikan karakter. Nah, sebelum lanjut ke wawancaranya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Wildan Asafari dengan teman saya yang bernama Jibril Al-Arif, Raditya Maulana Andika, dan Jonathan. Langsung saja yuk, tanpa berbasa-basi, kita kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Halo Mas. Oh ya, selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya Mas untuk kami wawancarai pada hari ini. Boleh perkenalan dulu Mas, nama lengkapnya, dari jurusan apa dulunya, dan angkatan tahun berapa? Terima kasih udah diberi kesempatan untuk diberikan jadi narasumber di acara wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Rian Yulianto Wahyono. Uh, itu dari Teknik Telekomunikasi, Fakultas Teknik Elektro dan Telekomunikasi, seingat saya itu. Angkatan 2006, lulusnya 2011. Karena kita udah berkenalan dengan narasumber kita hari ini, selanjutnya kesibukan Mas sekarang apa Mas? Mas lagi kerja di mana dan di bidang apa? Sekarang bekerja di Diskominfo Kota Bandung, itu di Balai Kota, Wastu Kencana, Jalan Wastu Kencana, bergeraknya di bidang pemrograman perangkat lunak, yaitu Android developer sama web developer gitu. Oh, begitu. Oke, kalau boleh tahu dulu apa sih Mas alasan Mas memilih kuliah di Telkom University, khususnya pada jurusan tersebut? Waktu itu milih jurusan ini karena waktu itu kan cari referensi nih, kampus mana sih yang lebih apa ya, kurikulumnya mendekati industri ya, uh, industri dunia kerja gitu. Nah kebetulan saya cari-cari referensi ada beberapa kampus, nggak apa-apa nih ya sebut merek ya. Ya, Ya, ya nggak contohnya apa Mas. ya ada beberapa kampus yang jadi pilihan, yaitu Universitas ini Unpad, terus ITB, sama apa, Universitas Telkom. Dulu namanya itu bukan Universitas Telkom, namanya STT Telkom. Lama sekali itu namanya. Nah, terus saya kan lihat tuh ada silabus-silabusnya. Waktu itu kan ada kayak semacam apa ya, istilahnya tuh em, kayak job fair sih, apa ya, job fair tapi istilahnya pameran kampus gitu. Oh ya, pameran dunia pendidikan. Nah, itu saya dapat brosur-brosurnya tuh kampus-kampus sebelum pas waktu sebelum kelulusan. Dapatlah ini yang Telkom ini, saya lihat penjurusannya, materinya, terus laboratoriumnya itu, lab-labnya itu ternyata yang bergerak di bidang IT dan telekomunikasi itu lebih lengkap di Telkom gitu. Alasannya ini saya lanjut ya Om ya. Ya, Mau nanya juga nih Om. Mas, kalau Mas biasanya ini nggak Mas? Kayak dulu tuh ikut aktif organisasi atau kepanitiaan gitu nggak? Kayak misalnya himpunan atau BEM gitu? dulu juga ikut aktif. Dulu itu pernah ikut lab, terus himpunan mahasiswa juga pernah ikut jadi panitianya. Jadi waktu itu kan ada kayak tahun 2006 sampai 2010 tuh ada kayak pekan teknologi gitu ya. Jadi di situ mahasiswa kayak menunjukkan inovasi-inovasi baik itu software atau hardware. Nah, itu biasanya saya ikut jadi panitia kepanitiaannya dari eh, himpunan Himapel ya. Sekarang himpunan mahasiswa teknik elektro ingat saya itu. Terus gabung juga ke kayak UKM namanya workshop elektro, itu juga workshop elektro itu juga eh, gabung ke sana, itu membantu kita apa ya, belajar bersama dengan mahasiswa yang suka apa ya, mengutak-ngatik hal-hal baru gitu kayak software atau hardware. Nah, kita belajar bersama di sana. Terus kalau di lab itu seingat saya juga ada gitu lab kayak pemrograman. Jadi dulu tuh pemrogramannya menggunakan kayak bahasa Pascal, Delphi sama Java. Nah, itu
Jadi kan kita sekolah kayak materi kuliah itu kan dasarnya ya. Jadi kalau kita gabung ke lab, jadi itu membantu sekali untuk kita implementasi gitu dari yang kita pelajari di kuliah gitu. Sama ini terakhir. Kalau kata Mas nih ya, kalau di sekarang tuh seberapa penting ikut kegiatan di luar akademik waktu kuliah gitu nggak Mas? Jadi kayak intinya tuh penting nggak ikut kegiatan di luar akademik, masalah lagi waktu di Ya kuliah gitu. sangat penting sekali itu Mas. Jadi selain kita mengupdate teknologi, kita juga bisa menjalin koneksi dengan teman-teman yang beda jurusan, beda kampus gitu. Jadi kita jadi tahu mereka itu punya koneksi apa gitu. Jadi kalau kita banyak temennya kan jadi misalnya mereka punya peluang proyekan atau kerja atau misalnya ada tugas-tugas kan bisa saling membantu gitu. Terus kalau yang di luar akademik kan misalnya organisasi yang di luar kampus misalnya kayak apa ya istilahnya tuh eh kayak kayak apa ya istilahnya jadi kayak kayak di luar kampus tuh kayak semacam himpunan atau apa gitu ya. Kalau seingat saya tuh dulu ada klub programming atau klub bahasa Inggris gitu. Itu coba-coba aja gabung ke situ. Nanti kan kita bisa kenal orang-orang yang di luar mahasiswa gitu. Jadi kita belajar juga cara pola pikir orang-orang yang bekerja di dunia nyata. Pertanyaan dari saya, kalau Mas Ya, setelah lulus itu bagaimana sih proses mendapatkan pekerjaan pertamanya? Apakah ada tantangan apa langsung diterima gitu? Terima kasih, Mas. ya. Terima kasih. Ketika lulus pasti ada tantangannya kan, soalnya lulusan Telkom itu banyak sekali. Jadi kalau yang berprestasi yang kayak IPK-nya di atas 3,5 atau mendekati 4 biasanya langsung mendapat pekerjaan. Sedangkan kalau yang di bawah itu tantangannya ya harus ikut seleksi lagi gitu, seleksi bersama orang-orang lain yang mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Apa bagian tersulit dalam kehidupan kerjanya? Bagian tersulit dari kehidupan kerja ini kan kalau pertama kali gitu, paling pertama kali itu kita menyesuaikan kebiasaan, habit. Jadi ketika kita punya kerja gitu, kita kan kenal orang-orang baru dengan berbagai macam karakternya gitu. Nah, itu biasanya kita tuh harus berusaha menjalin komunikasi dengan orang-orang yang sudah dulu bekerja di perusahaan atau instansi tersebut gitu. Jadi kita harus ya paling belajar dalam hal ini mungkin selama kampus itu saran saya juga kayak soft skill ya, cara berkomunikasi yang baik gitu dengan orang-orang yang baru. Nah, itu bisa dilatih gitu. Nanti sebelum lulus, ketika kalian dunia kerja itu nggak terlalu sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah duluan bekerja gitu. Soalnya kebanyakan sekarang itu ketika kita lulus terus keterima di kerja, kesulitan pertama itu ya itu dalam hal komunikasi. Jadi kita mungkin anak baru terus senior-senior yang udah kerja di sana itu kan gimana ya istilahnya tuh uh, agak jual mahal itu atau jutak gitu. Jadi ya kita harus pintar berkomunikasi dengan mereka gitu. Jadi ya itu salah satunya berkomunikasi terus kita harus mengejar ketertinggalan dalam hal ini ketertinggalan teknologi yang ada di dunia kerja. Misalnya mereka uh, selama dunia kerja itu udah pakai framework yang kayak pemrograman buat bikin web itu yang namanya Laravel ya. Sedangkan selama di kampus kita baru pakai framework yang selain itu gitu. Misalnya pakai Java atau pakai Delphi. Nah, otomatis kita harus belajar lagi kan. Tapi karena kita udah punya dasar pemrograman, otomatis kita bisa cepat beradaptasi dan ditambah dengan kemampuan kita berkomunikasi dengan orang-orang di dunia kerja tersebut membantu kita untuk menjadi lebih cepat untuk penyesuaian di dunia kerjanya. Jadi ya kalau kedua hal baik komunikasi, soft skill dan kemampuan di bidang dunia kerjanya udah fundamentalnya udah bagus, kita ya lebih cepat beradaptasi gitu. Gitu. Nah, yang terakhir Mas, ada pesan atau motivasi nggak untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang masih kuliah?
Yes. Motivasinya sih tetap singkatnya sih kalau yang dari kata dosen saya dulu, kita tuh harus tetap haus dan harus tetap haus ingin belajar dan tetap haus untuk mencari tahu. Jadi haus akan ilmu yang baru dan tetap semangat dan jangan lupa untuk dilatih dalam hal ini disiplin dan komunikasi dengan teman-teman yang baru, kalian beda jurusan itu sangat penting sekali. Terus kalau misalnya ada kerjasama dalam hal ini organisasi kepanitiaan, nah itu peluang kalian itu bisa ikut di situ. Jadi motivasinya ya tetap semangat dan jangan lupa untuk mengasah soft skill kalian karena kan kalian masih panjang nih perjalanan. Jadi soft skill, terus motivasinya untuk itu dalam hal ini kemampuan bekerja sama dengan baik, terus tetap haus dan lapar. Jadi haus dan lapar di sini lebih ke haus dan lapar akan ilmu-ilmu baru gitu. Jadi kalian jangan terpatok pada materi yang diberi oleh dosen-dosen kalian gitu. Kalian harus coba cari tahu, misalnya dosen ngasih materi A, nah kalian tuh harus mencari materi A ini implementasinya di mana saja gitu. Misalnya kayak tadi kan yang saya sebutkan kayak misalnya matematika nih. Saya jadi harus mencari tahu oh matematika ini diimplementasikan di mana saja dan apa sih yang sudah diimplementasi di dunia industri gitu. Ya ini kan contoh kasusnya misalnya kalau kita aplikasi keuangan, akuntansi, nah itu kan pasti kepakai sekali di dunia kerja gitu kalau kita menguasai nilai lebih dari ilmu-ilmu fundamental tersebut. Itu sih paling dari saya. Oke, alhamdulillah jawaban yang sangat keren ya dari Mas Rian. Gak kerasa kita udah di ujung acara aja. Mungkin terima kasih banyak untuk Mas Rian telah memberikan ilmu, cerita yang sangat bermanfaat bagi kami. Ya, dan semoga karir Mas Rian sukses terus dan bisa menginspirasi lagi banyak mahasiswa Telkom University, juga masyarakat umum lainnya. Amin. Oke. Baik, mungkin cukup sekian wawancara pada kesempatan kali ini. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan seru kita bersama Mas Rian, alumni Telkom University angkatan 2006 yang sekarang sedang bekerja di Diskominfo. Semoga hal-hal dan ilmu-ilmu yang tadi bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua yang sedang menempuh kuliah dan juga sedang menimba ilmu. Semoga semua ilmu yang diberikan Mas Rian dapat diterapkan oleh kita semua. Baik teman-teman, mungkin sudahi saja kita wawancaranya. Jangan lupa like, comment, share YouTube kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. See you. Izin